Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal sebenarnya awalnya adanya macam-macam kekentalan itu muncul karena kebutuhan yang macam-macam ya. Jadi awalnya kekentalan itu disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi entah mengapa lambat laun jadi ada perubahan ya. Kalau kita lihat dari sejarah, oli-oli yang rekomendasi masa lalu, rekomendasi yang ada di buku manual, itu seringkali menunjukkan grafik ya. Jadi ada grafik yang menunjukkan bahwa kalau suhu sekian sampai sekian bisa pakai oli ini, suhu sekian sampai sekian bisa pakai oli SI grade ini gitu ya. Jadi dulu SI grade itu disesuaikan dengan kondisi alam sekitar. Tapi ya maklum lah orang Indonesia ya, yang didengar itu orang ngibul, orang membual ya. Makin lama kemudian jadi airnya bergeser yang lama-lama akhirnya orang suruh pakai oli encer terus. Yang kalau zaman sekarang untuk mobil adalah 0W20, untuk motor sudah 10W30. Sekarang sudah nggak bisa lagi yang ngomong penyakit vampir oli, penyakit fuel dilution hanya terjadi pada merek tertentu saja. Karena apa? Karena rasanya sekarang hampir semua merek mengalami hal itu. Jadi kalau dulu hanya pada merek-merek tertentu, kalau sekarang pada semua merek. Kenapa? Karena olinya yang terlalu encer. Rasanya ya, mulainya bergesernya pendapat orang itu sejak orang membedakan antara mineral dan sintetik. Jadi ya yang generasi muda sekarang itu nggak tahu ya bahwa yang namanya oli full sintetik itu pun bisa kental ya. Tapi entah mengapa, maklumlah orang Indonesia kemudian jadi berpendapat bahwa yang full sintetik itu hanya oli-oli encer saja. Ya maklum lah, karena mereka kurang pergaulan, kurang informasi, nggak tahu apa-apa. Padahal kalau kita cari beneran ya, yang namanya oli full sintetik itu ada loh ya yang kental. Yang kental maksudnya yang angka belakang ya, soalnya angka depan itu adalah angka pada saat suhu dingin. Jadi ya contohnya lah Raveno USPO 10W60 masih ada. Liquimoli Street Race 10W60 masih ada. Juga oli-oli top yang kental lain, kekentalan belakangnya 60 masih ada. Nah sementara kita untuk mobil rekomendasinya bahkan wis 0W20. Entah kalau ada 0W16, 0W8 bakal disuruh pakai atau enggak ya. Kita lihat kebodohan dari pabrikannya seperti apa nanti ya. Beberapa kendaraan juga yang yang sudah semi elektrik jenenge sih, plug-in ya, plug-in hybrid itu ada yang kayaknya sudah rekomendasi 0W16, padahal mesinnya mesin cc gede 2000 berapa, 2600, 2500 Cirrus cc gede. Balik lagi ke topik. Jadi ya penyebabnya rasanya terutama karena jadi ada anggapan bahwa oli sintetik itu lebih baik dari mineral, dan kalau sintetik itu adanya yang encer-encer. Ya bukan karena apa-apa ya, tapi karena dari pabrikan lokal. Itu kalau yang murah memang bahannya mineral, sementara kalau yang mahal itu pingin untung lebih banyak disebut pakai sintetik. Dan karena trennya adalah oli encer, maka ya
dia nyebut yang encer-encer saja yang sintetik. Dan entah mengapa ya, dari pabrikan olinya itu kalau jualan oli seringnya ya di polanya oli yang paling encer itu sintetik, yang agak encer itu semi sintetik, yang paling kental itu mineral. Selalu begitu ya. Padahal ya zaman dulu yang namanya kekentalan itu nggak menentukan apakah oli itu sintetik atau bukan. Tapi dari pabrikan lokalnya ya yang membuat seperti itu. Jadi dari pabrikan lokalnya membuat sehingga yang kental itu pasti mineral, yang encer itu pasti sintetik. Yang encer mineral nggak ada, yang kental sintetik juga nggak ada. Ya tentu akhirnya ini berhasil menipu orang-orang yang kurang informasi. Padahal ya kalau kita lihat contohnya, oli yang full sintetik beneran itu jarang sekali ya, yang kalau untuk motor khusus terutama. Jarang sekali yang 10W30. Jadi oli-oli full sintetik untuk motor lagi kan, yang pakai bahan BAO beneran, pakai ester beneran, itu kan seringnya 10W40 atau belakangnya 50, entah 15W50, 10W50, 5W50 atau bahkan 0W50. Penulis yang punya kesan pertama oli PAO 100% itu ya merek PTT ya. PTT Superbike Racing kalau nggak salah, PTT Challenger Superbike Racing itu kalau nggak salah 100% PAO. Jadi di material safety data sheet-nya pun disebutkan itu bahannya PAO. Dan kekentalan yang tersedia, tahu penulis adalah yang belakangnya 50. Tapi mbok ngarepe opo? Mbok 15W50 atau apalah gitu ya, penulis lupa. Sementara yang tipe-tipe biasa baru ada yang encer-encer. Dan nggak ada ya 10W30 yang tahu penulis kalau untuk oli sintetik motor laki. Ya tapi laki-laki lah, orang Indonesia itu banyak yang merem gitu loh. Dipikir kalau sintetik itu pasti encer, harus encer. Nggak boleh oli sintetik itu kental. Padahal ya kalau sudah merasakan zaman dulu nggak akan lah ngomong kayak gitu. Karena ya misalnya penulis sendiri pernah punya oli favorit Castrol GPS. Castrol GPS itu kekentalannya adalah 20W50. Oli klasik sintetik 20W50. Dan itu sintetiknya menurut penulis beneran, karena ya dari sisi kemampuan oli udah nggak diragukan. Mau dipakai kebut-kebutan setengah jam full nggak apa-apa. Dibuat mudik beberapa kali olinya juga masih tetap tahan sampai berbulan-bulan. Tapi yang jelas gara-gara itu orang jadi ya mulai ngalah kok, harus sintetik, hindari kental gitu. Kenapa nggak pakai oli kental? Karena oli kental itu pasti mineral. Nah sekarang jadi muncul omongan lagi, kenapa nggak pakai oli kental? Oh kalau pakai oli kental nggak bisa naik, olinya nggak bisa melumasi dengan baik karena terlalu kental, nggak kuat pompanya gitu ya. Padahal yang namanya pompa itu sudah nyantol dengan RPM mesin. Kalau nggak kuat ya mesinnya yang nggak kuat, mesinnya yang abot. Jadi kalau nggak kuat ya mesin bakal sulit untuk menyala kalau itu oli beneran kental ya. Jadi kalau disebut pompanya nggak bisa ngangkat, lihat dulu lah mekanisme pompa oli itu kayak gimana. Kalau sudah lihat mekanisme pompa oli kayak gimana, nggak mungkin lah ngomong oli ini nggak kuat.
misal harus lewat lubang yang kecil gitu ya. Kalau memang lubang kecil itu jadi hambatan, ya bakal berat juga mesinnya, bakal terbebani mesinnya. Itu kalau kental beneran. Jadi kalau mesin udah nyala ya pastilah oli bakal mengalir, karena ya pompanya wis bekerja. Tapi ya lagi-lagi ya orang Indonesia ketakutan ya, setelah ditakut-takuti seperti itu. Terus juga mulailah dari pabrikan-pabrikan untuk merekomendasikan oli yang lebih encer. Dan kita itu harus curiga ya, karena misalnya merek Toyota gitu, baru mulai merekomendasikan pakai oli encer setelah pabriknya jadi. Jadi begitu pabriknya jadi, pabrik oli 0W20 nya jadi, langsung rekomendasi oli berubah jadi 0W20. Itu tidak ada perubahan apa-apa pada mesin. Jadi sama sekali nggak ada perubahan apa-apa pada mesin. Tahu-tahu rekomendasi kekentalan berubah dari 10W40 menjadi 0W20. Nah, mulai dari itulah jadi banyak kasus-kasus atau kerusakan-kerusakan mesin yang terjadi sebelum masa garansi mesin berakhir. Jadi masa garansi mesin kan 3 tahun atau 30.000 km. Nah, mesin jadi mulai banyak masalah sebelum ada 30.000 km. Entah katanya Toyota sudah rekomendasi untuk melarang pemakaian 0W20 ya. Yang disuruh ada 5W30. Tapi itu entah benar atau enggak. Sebenarnya ya, kalau kita lihat dari resep yang beneran, memang kalau oli lebih encer itu bahannya butuh yang full sintetik. Nah, full sintetik yang dimaksud ini adalah full sintetik yang punya daya ketahanan yang bagus, punya daya tahan panas bagus, punya anti penguapan yang bagus. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, bahan yang baru itu malah ternyata adanya yang lebih murah, yang lebih buruk. Sementara bahan yang dulu sering dipakai sebagai oli mobil, oli motor, itu sudah mulai nggak dipakai lagi karena lebih difokuskan untuk pemakaian yang lain dan bahannya makin langka. Jadi bahan yang dulu banyak dipakai sekarang ini jadi langka, lebih jarang. Dan industri oli pun jadi berpindah ke bahan yang lebih murah. Lebih murah tapi harga jual tetap mahal. Jadi bedanya antara oli yang harganya ratusan ribu dengan yang puluhan ribu itu sudah jadi jauh lebih kecil daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu oli harga 50% lebih mahal, kemampuan bisa beberapa kali lipatnya. Kalau sekarang kebalikan, harga beberapa kali lipatnya, tapi secara kemampuan bahkan bisa lebih buruk beberapa persen. Ya tentu ini nggak bisa dibilang kemajuan sih harusnya ya. Perubahan yang buruk. Nah, hasilnya sekarang oli-oli yang kental, yang ya murah ya, yang disebut mineral itu, jadinya malah seringnya lebih baik kualitasnya daripada oli-oli yang encer, yang sintetik katanya ya, yang viscosity indexnya sangat tinggi gitu. Karena ya bahannya murah, terus pingin dipaksa sifatnya jadi mirip oli yang mahal, bahan oli yang mahal. Akhirnya jalan yang ditempuh adalah dengan mengorbankan beberapa sifat ya. Yang dikejar adalah anti uapnya, tahan penguapan, juga viscosity index yang tidak masuk akal. Yang dikorbankan adalah dari sisi daya tahan terhadap shear,
bahkan daya tahan terhadap oksidasi, daya tahan terhadap lumpur. Jadinya sekarang ini ya, beli oli mahal-mahal, full sintetik yang kelihatannya keren, API-nya inilah itulah, klaimnya besar-besar gitu ya, nyombong, oh oli kami gini, tapi itu omong kosong, akeh bujuke. Sekarang ini penulis lebih tentrem pakai oli 20W 50 ya, merek yang murah-murah, yang kemudian dicampur minyak goreng, daripada oli misalnya 10W 40, 10W 30 merek mahal. Ya sudah berapa aja oli mahal ya, yang 10W 40 yang klaimnya full sintetik, yang setelah penulis coba, waduh, loro hati. Kenapa? Harga nggak sesuai dengan kemampuan. Sementara oli 20W 50 pasti bisa tahan agak lebih lama ya, walau memang ada beberapa yang kacau, tapi kebanyakan oli 20W 50 itu oke. Ya realitanya seperti itu sekarang. Dari pabrikan memaksa kendaraan untuk pakai satu tipe kendaraan, padahal oli yang mereka rekomendasikan, oli yang mereka jual, itu kualitasnya justru paling buruk di pasaran. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.